Ada 8 karakter gitu ya yang akan jadi frame-nya gitu deh, jadi icon dari drama ini gitu. Nah, kita akan kupas satu-satu, lebih fokus ke karakternya ya, apa yang kita bisa pelajari dari setiap karakter di drama ini. Halo, assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di channel aku. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, kali ini aku ingin bahas tentang drama Korea lagi nih teman-teman, yang bertemakan sekolah. Nah, kita akan belajar, istilahnya kita ambil hal-hal baik dari setiap karakter di drama ini. Kita akan tahu gitu, apa sih yang kita bisa teladani gitu dari setiap karakter di drama yang akan aku bahas kali ini. Yuk kita mulai pembahasannya. Nah, kali ini aku ingin angkat drama yang lagi hits banget nih di Netflix. Mungkin aku sedikit ketinggalan, sebetulnya udah nonton dari awal-awal drama ini muncul. Nah, dramanya itu judulnya All of Us Are Dead. Nah, ini kan dirilis di Netflix, anget banget nih, rilis di bulan Januari lalu. Yang ini tuh menceritakan infeksi virus zombie itu menyebar di sekolah. Ini akhirnya merebak ke seluruh kota gitu. Nah, ini tuh bagaimana anak-anak SMA bisa menyelamatkan diri gitu dari virus ini gitu. Ada 8 karakter gitu ya yang akan jadi frame-nya gitu deh, jadi icon dari drama ini gitu. Nah, kita akan kupas satu-satu, lebih fokus ke karakternya ya, apa yang kita bisa pelajari dari setiap karakter di drama ini. Nah, aku kasih beberapa daftar namanya dulu nih yang akan kita angkat gitu ya, yaitu karakter-karakter dari drama serial Netflix All of Us Are Dead. Yang pertama itu ada Nam Eun Jo, kemudian ada Lee Chong San, terus ada Lee Soo Hyuk, ada Choi Namra, ada Yoon Gui Nam, dan Lee Na Yeon, dan Yang Dae-soo. Jadi semua karakter ini tuh punya perannya masing-masing, dan kita akan highlight gitu ya karakter-karakter yang bisa kita teladani gitu dari masing-masing karakter, terlepas dari hal-hal negatif gitu ya yang nampak di drama ini gitu kan. Pasti setiap karakter tuh ada sifat baik dan sifat buruknya gitu. Yaitu sih yang aku cukup suka dari drama Korea itu, menonjolkan gitu ya, manusiawi gitu. Seseorang punya sifat manusiawinya, ada yang sifat baik dan sifat buruk gitu. Nah, yang pertama itu dari Nam Eun Jo. Nam Eun Jo ini tuh dia punya sisi kepemimpinan. Jadi dia itu secara akademis nggak pintar teman-teman, dia ranking 2 atau ranking berapa gitu dari belakang gitu ya. Ayahnya itu seorang pemadam kebakaran dan cukup berpengalaman gitu, makanya Nam Eun Jo ini tuh kan anak satu-satunya, dia terlatih sifat kepemimpinan itu dari sang ayah seperti itu. Dia tidak suka membeda-bedakan orang. Tapi sebelum kejadian zombie ini, dia tidak menyukai ketua kelasnya, yaitu Namra. Jadi mungkin menurut dia Namra itu terlalu apatis terhadap kelas gitu, padahal dia ketua kelas gitu. Ya, jadi sifat Eun Jo itu orang yang paling pertama jika ada seseorang yang meminta bantuan, seperti itu. Dia juga punya pengalaman dasar apa ya, kayak pengalaman bagaimana gitu untuk menyelamatkan orang gitu. Sepertinya ayahnya ini sering mengajarkan bagaimana gitu menyelamatkan orang gitu sih. Dia itu adalah teman kecilnya Lee Chong San. Jadi dari kecil banget tuh mereka tetanggaan di apartemen, ada di suatu apartemen. Dia juga ramah kepada orang lain. Kemudian karakter yang kedua adalah Lee Chong San. Lee Chong San ini tuh adalah ya tadi teman kecilnya Eun Jo. Jadi Lee Chong San dan Eun Jo itu ribut terus gitu.
tapi ributnya itu kan menunjukkan keakraban mereka ya, karena mereka sahabatan dari kecil, bertetangga gitu. Jadi Onjo itu suka sekali ayam goreng bikinan mamahnya Chongsan. Kalau tadi orang tuanya Onjo itu kan backgroundnya adalah pemadam kebakaran, yang akhirnya itu menurunkan gitu ya sifat sisi kepemimpinannya itu kepada Onjo. Nah kalau Chongsan ini orang tuanya adalah entrepreneur atau pengusaha ayam. Nah sifat-sifat yang diturunkan ke Chongsan itu belas kasih dan rela berkorban gitu untuk seseorang gitu dari keluarga Chongsan ini. Chongsan sudah memendam perasaan ke Onjo sejak lama, tapi Chongsan menghormati bahwa mereka adalah teman, jadi nggak mau merusak itu. Akhirnya dia hanya bisa pendem terus tuh perasaan itu. Ya, dan Chongsan ini sangat pemberani ya, dia nggak akan takut gitu kalau dia benar gitu. Jadi sosoknya pemberani dan mau berkorban gitu untuk teman-temannya gitu. Nah yang ketiga adalah Lee Soo-hyuk. Lee Soo-hyuk ini dulunya adalah kayak pesuruhnya preman gitu ya. Jadi waktu tingkat awal itu kelas 1-nya itu Lee Soo-hyuk itu temenan sama pembuli-pembuli. Nah, mulai naik ke kelas 2 dia tuh merubah citranya itu gitu. Dia akhirnya suka menolong teman-teman yang terbuli. Dia punya keahlian bela diri yang baik. Terus dan cukup populer. Jadi tingkahnya dia itu apa adanya gitu, nggak dibuat-buat. Jadi karena dia sering nyelamatin orang lain, dia itu cukup populer di sekolahnya. Bedanya sama Chongsan, kalau Chongsan itu dia nggak mau melewati batas gitu tuh. Jadi seenggaknya kalau ada teman dekatnya yang kena masalah, dia akan bantu, tapi bukan yang orang inisiatif gitu, tiba-tiba ujuk-ujuk datang untuk nyelamatin orang. Nah tapi kalau Soo-hyuk ini orang yang berani untuk tiba-tiba masuk nyelamatin orang yang lagi kesusahan gitu. Dia itu orang yang peka ke lingkungan sekitar, jadi dia akan tahu kalau misalnya seseorang butuh bantuan atau seseorang butuh ditemani gitu, atau seseorang yang ini orang nggak, misalkan nih ya Chongsan gitu bilang aku akan bertaruh nyawa untuk teman-temanku. Nah Lee Soo-hyuk adalah orang pertama yang akan menemani Chongsan gitu. Jadi dia nggak mau melihat orang berkorban sendirian gitu, dia akan menjadi orang kedua yang menemaninya gitu, orang pertama yang akan menemaninya gitu. Nah Lee Soo-hyuk ini bisa jadi kenapa dia berubah menjadi baik saat kelas 2, kan kelas 1-nya dia pembuli kan, terus kelas 2 itu berubah, bisa jadi karena dia menyukai perempuan gitu. Nah benar saja dia tuh menyukai ketua kelas yang apatis tadi gitu kan. Tipenya Soo-hyuk ini kan peka ya, peka terhadap lingkungan sekitar, dan dia mengerti gitu komunikasinya Namra itu seperti apa. Bisa jadi diamnya dia itu ingin ditemani atau butuh pertolongan gitu. Dan pesonanya Soo-hyuk ini tuh enggak istilahnya nggak dipeduliin sama Namra gitu, karena Namra ini kan tipenya introvert dan punya dunia sendiri seperti itu. Jadi dia juga nggak ngeh nih ada suka sama dia, yaitu Lee Soo-hyuk seperti itu. Jadi karakter yang bisa kita contoh dari karakter Lee Soo-hyuk adalah peka terhadap lingkungan, menolong sesama, ya pemberani juga, kemudian mampu membela dirinya kalau dia dalam keadaan bahaya seperti itu, tidak menyalahgunakan keahlian bela dirinya seperti itu ya. Yang keempat yaitu Choi Namra. Choi Namra ini adalah ketua kelas di kelas Onjo dan teman-temannya. Nah Namra itu punya sifat yang sangat apatis, nggak peduli itu sama kelasnya, karena dia merasa orang lain pun tidak mengakui saya sebagai ketua kelas gitu. Jadi dia buat apa gitu saya kontribusi untuk kelas kayak gitu. Dia cuman fokus belajar, dan semua capaian prestasi jabatan ketua kelas itu kan disuruh ibunya untuk kayak persyaratan beasiswa atau kuliah di luar negeri seperti itu. Jadi dia di kelas jarang yang menganggap dia ada itu. Nah apa karakter yang bisa kita ambil, karakter positif gitu ya dari Namra ini? Namra itu orang yang paling berpikir logis, dia nggak akan terpengaruh oleh kondisi atau situasi yang menuntut dia
panik gitu. Kalau teman-temannya panik, dia akan paling berpikir logis. Jadi misalnya orang-orang, gimana kalau kita melakukan ini. Nah, Namra yang bertanya gitu, kamu yakin melakukan ini? Apakah akan ada resiko? Gitu-gitu sih. Nah, jadi Namra itu penyeimbang di kelompok mereka gitu. Saat mereka terjebak di zombie itu yang menenangkan, istilahnya mempunyai opsi-opsi itu Namra yang bantu gitu. Kalau misalnya kita melakukan langkah ini, resikonya ini. Kalau kita melakukan hal A atau B atau C, pasti ada resikonya. Kita harus pikir dulu nih, mana yang istilahnya kita bisa meminimalisir resiko itu, kayak gitu. Jadi Namra itu yang nggak punya teman gitu. Makanya sebetulnya dia tidak menolak hubungan pertemanan, tapi dia menganggap orang lain tidak mau dekat-dekat dengan dia gitu. Makanya di sini Lee Soo Hyuk yang selalu ngajak Namra bergabung, selalu nyapa gitu, atau kasih ejekan ikan kecil gitu, istilahnya mengakrabkan diri. Karena Lee Soo Hyuk pun melihat Namra yang sendirian kan kasihan juga gitu. Mungkin Lee Soo Hyuk bisa suka sama Namra karena awalnya kayak kasihan gitu lihat dia sendirian gitu. Kemudian karakter selanjutnya nih, karakter antagonis di drama ini yaitu Yoon Guinam. Nah, Guinam ini aku juga nggak habis pikir kenapa ada orang kayak gini gitu ya. Pendidikan maksudnya gimana gitu, latar belakang keluarganya aku juga nggak habis pikir ada orang yang segitu kejamnya ke teman sendiri gitu. Jadi Yoon Guinam ini temennya Lee Soo Hyuk di kelas 1, mereka akrab, makanya walaupun mereka udah beda teman gitu, Yoon Guinam ini tuh masih kayak menghormati Lee Soo Hyuk. Lee Soo Hyuk ini kan karena kalau dalam ranking bela diri tuh dia yang pertama, yang keduanya Yoon Guinam. Tapi kalau Yoon Guinam ini masih aja bergabung dengan geng bully ini gitu. Dia itu nggak akan segan-segan menyingkirkan orang yang mengganggu dia gitu. Dan ya demi keselamatan dia sendiri pun dia mengorbankan banyak orang gitu. Kebalik, sebenarnya sifat Guinam ini kebalikan dari sifat Lee Chong San. Kan kalau Lee Chong San itu kan berani mati untuk orang lain gitu. Kalau Yoon Guinam ini tuh kebalikannya, dia nggak mau gitu, rugi sendiri gitu, mending orang lain yang terbunuh daripada aku gitu ya. Istilahnya mungkin sisi positif dari Yoon Guinam ini tuh punya semangat hidup yang tinggi gitu. Itu sih positifnya dari Guinam, tapi yang lainnya jangan dicontoh gitu. Nah ya, dia suka menindas teman-teman yang lemah. Kemudian selanjutnya ada Lee Na-yeon. Nah, Lee Na-yeon ini tuh karakter yang main di Squid Game juga, teman-teman. Ini teman sekelasnya Onjo CS nih, Lee Na-yeon ini. Dia itu panikan orangnya. Jadi paniknya dia itu akhirnya memunculkan sifat-sifat yang bikin jengkel teman-teman gitu. Lee Na-yeon itu egois, pemarah, dan mudah mencela orang lain. Jadi sifat buruknya Na-yeon juga itu sering neken orang gitu agar orang lain tuh merasa bersalah. Jadi sering nyalahin orang gitu. Nah, tapi dari sifat-sifat negatifnya dia punya sisi positif. Ini loh, mudah memaafkan, mudah lupa istilahnya. Setelah dia marah-marah, dia tuh lupa gitu sama marah-marahnya dia dan bisa kembali normal gitu. Mungkin yang mendorong sifat-sifat buruk dia keluar adalah panik gitu. Paniknya dia. Tapi selain itu dia orang yang setia ya. Na-yeon itu tipe orang yang setia dan mudah memaafkan, seperti itu. Kemudian karakter selanjutnya adalah yang Dae-soo. Nah, yang Dae-soo itu yang paling berisi tuh, badannya tinggi dan berisi. Dia punya suara yang bagus. Dia sering ikut audisi dan dia berharapnya sih bisa pulang itu juga untuk ikut audisi lagi, nyanyi lagi gitu. Nah, Lee Dae-soo ini punya keinginan untuk menjadi artis musikal. Dia sering mengikuti audisi menyanyi tapi belum lolos gitu lah ya. Nah, kalau yang Dae-soo itu mirip dengan Na-yeon tadi, dia tuh punya sifat yang sangat setia, loyal lah ya. Dan dialah yang bikin teman-temannya tuh nggak stres. Kadang dia yang hibur gitu, dia yang hibur teman-temannya gitu. Walaupun padahal dia juga tertekan, tapi dia coba untuk menghangatkan suasana gitu sih. Dan karena badan yang besar, dia tuh sering bersama Soo Hyuk dan Chong San juga untuk menahan zombie agar tidak istilahnya nyeruduk gitu ya, nggak masuk gitu.
Nah, itu dia beberapa karakter dari All of Us Are Dead yang bisa kita ambil gitu ya, poin-poin karakter yang diambil dari setiap main cast-nya gitu ya. Jadi kita ulang lagi, kalau Onjo itu punya leadership-nya, keramahan, dan istilahnya kesetia kawan. Makanya yang main cast di drama ini tuh kan punya kesetia kawanan yang tinggi rata-rata gitu. Jadi kalau Onjo itu leadership-nya, kepedulian dan setia kawan. Kemudian kalau Lee Chong-san itu pemberani, kemudian rela berkorban dan cepat gesit gitu ya. Terus kalau Lee Soo-hyuk itu sama, kepedulian yang tinggi, kepekaan, kemudian kejujuran dan ramah gitu. Jadi bisa ngajak ngobrol orang gitu. Orang bisa ngajak orang gitu ya, ngomong pertama kali seperti itu. Terus kalau Namra berpikir logis, kemudian menghargai hal-hal kecil gitu dari pemberian orang gitu, dan dia termasuknya berhati hangat, baik hati. Kalau Guinam dia punya semangat hidup yang tinggi gitu, dan dia punya energi yang besar gitu. Kalau misalkan dia dialokasikan ke hal positif, dia bisa juga menjadi orang yang baik. Terus Linayon itu orang yang setia ya, maksudnya setia, pemaaf. Dengan yang Desu itu dia ya setia juga, dia setia, jujur, kemudian dia bisa istilahnya mengesampingkan rasa takutnya dia gitu untuk menghibur orang lain, seperti itu. Kalau dari penilaian aku untuk drama ini itu ya 8 dari 10. Mungkin drama ini kan fokusnya ke virus ya, jadi virus dan bagaimana manusia bertahan hidup untuk agar tidak tertular virus ini gitu. Settingnya bagus, terus tapi mungkin yang cukup aku jadi catatan itu, ini kan ada thrillernya ya, maksudnya ada darah-darahnya itu. Mungkin itu sih yang harus digarisbawahi, yang benar-benar teman-teman yang mau nonton itu harus cerna baik-baik gitu drama ini, jangan diambil mentahnya aja gitu, karena mau nggak mau dikhawatirkan kalau film-film seperti ini itu kan akan punya dua sisi ya. Ada orang yang mengambilnya sisi positif, ada orang yang mengambil sisi negatifnya gitu. Jadi ya aku sih berdoa gak ada sampai kayak gitu di dunia nyata untuk saling membunuh, untuk menyelamatkan diri. Itu sih teman-teman. Jadi setiap apa yang kita tonton, ambil sisi positifnya ya, yang bisa kita pelajari seperti itu. Nah, dari tema sekolah ini ya gitu, untuk di sekolah anak-anak kadang ada crash atau konflik sama temennya gitu, yang seenggaknya harus punya benteng ya, benteng diri, prinsip hidup. Kemudian jangan sampai kita istilahnya kabur gitu, prinsip kita aja kita nggak tahu gitu, akhirnya kita mudah untuk ditindas orang lain kayak gitu. Nah, mungkin anak-anak sekarang itu perlu dibangun yaitu karakter dan prinsipnya, prinsip hidupnya gitu, agar dia tahu mana yang benar dan mana yang salah, dan tidak mudah untuk mengikuti arus gitu teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton, kita ketemu lagi lain waktu. Dadah. Boleh ditonton silahkan dramanya All of Us Are Dead. Udah tamat, jadi bisa maraton gitu, tapi kalian juga harus siap-siap ini deg-degannya kayak gimana. Kadang manusia lebih jahat daripada monster itu sendiri. Thank you semuanya, bye bye, assalamualaikum.